Sore, sore teman-teman. Sore semuanya. Kita tunggu guest kita untuk join ya. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Nah, hai Mas. Halo, halo selamat sore. Halo, halo. Sore, sore. Teman-teman, Suara ini saya kita udah clear ya suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Sekarang udah wabarakatuh. bulan puasa, udah minggu kedua ya. Semoga lancar terus semua puasanya. Kenalin dengan saya Syabrina yang hari ini akan menjadi host di IG Live edisi khusus Ramadan, yaitu Investasi Sabar alias santai bareng selama Ramadan. Nah, di sini kita akan membahas tema-tema mengenai lifestyle selama Ramadan nih. Dan yang jelas kita akan kita bakal ngasih informasi juga lah ya tentang reksadana yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kali ini kita kedatangan gestar yang oke banget nih, Kang Mamat alias Mas Dani, seorang certified securities analyst. Welcome, Mas. Halo, halo, selamat sore Mbak Sabrina. Iya, jadi ini di hari ini kita sama Mas Dani mau ngebahas soal gimana sih caranya biar kita tuh nggak impulsif belanja di bulan Ramadan gitu ya. Dan kita juga nanti bakal dikasih tips-tips mengatur keuangan nih, gimana selama bulan Ramadan. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau di IG Live hari ini kita ada giveaway juga. Giveaway-nya itu berupa unit penyertaan reksadana sebesar Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan dapat Rp250.000. Caranya gampang banget. Gimana? Tinggal ajuin pertanyaan di kolom Q&A box yang ada di kanan bawah ya. Jangan di comment box, oke? Okay? Di Q&A box nanti akan kita jawab pertanyaannya secara live. Kita akan pilih 5 pertanyaan dan pemenangnya juga akan kita umumin di IG story-nya trimegah.am. Jadi stay tune terus di sosial media kita. Sama ini Mbak Ya. Sabrina, saya juga mau pengumuman boleh ya? Teman-teman Boleh, yang boleh. join sore ini, selain dari Trimegah bikin giveaway untuk yang bertanya, nah nanti saya setelah acara juga akan bikin giveaway sama nih, 250.000 juga per orang untuk 5 orang, tapi nanti kalau misalkan giveaway saya setelah Top. acaranya. Caranya gimana nanti aku share di story. Jadi pantengin story saya sama nanti sosial medianya Trimegah gitu. Jadi bertaburan THR Nah, ya Mbak ya. jangan lupa ya. Iya benar nih, betul berarti. Jangan lupa di follow juga nih Mas Daninya. Dipantengin terus IG story-nya Mas Dani ya, sama Trimegah juga. Oke, nah Mas ini bulan Ramadan ini udah masuk minggu kedua. Kayak ngerasa nggak sih Mas kalau bulan Ramadan ini, apalagi zaman sekarang ya, itu tuh kita nahan laparnya nggak cuma lapar perut, tapi lapar mata juga. Betul. Soalnya siang-siang nih, suka nggak sih kalau misalnya lagi lapar, terus nge-scroll kadang aplikasi ojol. Terus, aduh nih makanan enak, kayak pengen beli semuanya. Padahal ujung-ujungnya yang kemakan cuma dikit, soalnya udah kenyang duluan gitu kan. Atau kita buka e-commerce, nih hampers, baju lebaran. Kayak pengen beli sekarang deh kayaknya. Soalnya takut kehabisan gitu kan kita rasanya. Kayak gitu nggak sih Mas kalau bulan Ramadan tuh? Betul, betul. Ini kejadian Iya kan banget. ya? Kemarin kan sempet ya tanggal 4 April, 44 biasa kan. Padahal udah tahu banget nih kalau tanggal 11, 22, 33, 44, 55 itu ada terus gitu kan. Tiap bulan. Kebetulan tanggal 4 kemarin itu udah puasa gitu ya. Udah puasa. Nah, saya itu nggak pernah tergoda sebelumnya. Nggak pernah tergoda sebelumnya, tapi pas buka e-commerce, kok dilalah ada 44 gitu. Wah, ini kayaknya bagus nih, kayaknya bagus. Terus saya sadar, udah banyak banget di barang di check out list gitu kan, di keranjang belanja itu udah banyak banget, tinggal di check out aja, tinggal Sama. dibayar, yang nggak nyampe sebenarnya sejuta gitu kan, nggak nyampe sejuta tapi banyak banget barangnya. Tapi akhirnya kemudian yang saya lakukan karena sadar gitu kan, ini saya nggak butuh nih, ini nggak butuh. Akhirnya saya check out cuman belanja celana 3 biji 100.000. Dan saya check outnya itu, saya nunggu jam 7 sore. Jam 7 sore gitu. Jadi biar nggak boros. Jadi benar-benar nungguin nanti setelah buka ini benar-benar masih pengen nggak ya gitu. Dan akhirnya beneran kejadian dari sekian banyak yang dimasukin ke keranjang, yang akhirnya benar-benar dicekat tuh cuma satu barang gitu.
Nah ini makanan juga kayak gitu Mbak Sabrina. Kami tuh kalau pas puasa memang suka lapar mata kan. Makanya dari tahun lalu gitu ya, dan akhirnya dilanjut tahun ini, saya sama istri selalu begini. Kalau kita mau memutuskan mau buka puasa apa, kita putuskan hari ini untuk buka puasa besok. Tapi mutusinnya setelah kita buka puasa. Jangan kita ngomongin soal buka puasa pas kita lagi habis sholat asar gitu. Kayak gitu, nanti jadinya lapar mata gitu. Kayak gitu sih kalau kami. Bener-bener. Jadi terjaga bener-bener. Gitu belanjanya. Iya sih ya. Entah kenapa tuh kalau bulan puasa tuh kok berasa lebih impulsif kayaknya. Kayak apa sih yang nggak ada kerjaan, lapar jadi pengennya belanja bawaannya ya. Dan Terus itu nih Mas, kita nggak bisa nyalahin ini Mbak. Kita nggak bisa nyalahin setan yang menggoda kita tuh. Itu kita sendiri kan berarti kan. Iya, setannya lagi diikat soalnya. Berarti kitanya kan. Iya nih Mas. Terus ya nih Mas, aku tuh pernah baca di artikel, kalau nggak salah di dataindonesia.id, jadi ini ada survei Populix ya. Katanya selama bulan Ramadan itu ternyata lebih dari 40% respondennya ini ngejawab. Mereka itu pengeluarannya itu ternyata tuh udah dianggarkan tuh lebih besar sekitar 25% sampai 50% dari bulan-bulan biasanya. Dan bahkan beberapa orang tuh juga jawabnya lebih dari 50% gitu. Jadi memang pengeluaran yang ekstra ini ya, selain on top of zakat, terus dan infak sedekah, yang itu biasanya kita wajib lah ya kalau muslim, itu pada belanja untuk buka puasa bersama, untuk makanan di hari raya, sama baju baru tuh kebanyakan. Jadi emang kayaknya euforia belanja ini meningkatnya banyak banget ya pas bulan Ramadan nih. Betul. Iya. Itu nggak salah sih, emang bener kayak gitu kondisinya, Mbak. Karena yang tadi, Mbak Sabrina, pertama kita lapar gitu kan, kondisi kita lapar terus begitu ada gempuran iklan segala macam, kita jadi pengen gitu kan. Sama yang kedua, kita tuh di kepala kita kepikiran, begitu masuk bulan Ramadan, 2 minggu lagi, misalkan nih, kayak kemarin masuk bulan Ramadan tanggal 3 gitu ya, baru gajian kalau saya tanggal 25 gajian, duit belum habis, tanggal 3 terus masuk Ramadan, kepikiran gini langsung, 2 minggu lagi ini pasti THR masuk, karena THR kan 2 minggu sebelum Lebaran gitu ya. Nah, itu benar. Karena mikir nanti 2 minggu lagi bakalan ada duit masuk, ditambah kita lapar gitu kan, lapar kontrol diri buat belanja itu kurang, terus akhirnya kita mikir, iya ya bener ya, kita kayaknya belanja ini dulu nggak apa-apa deh, kita beli ini dulu nggak apa-apa deh, atau kalau misalkan kita buka bareng gitu ya, nggak apa-apa deh sekali ini buka bareng teman-teman yang udah lama nggak ketemu, kita habisin kayak 300.000 sekali makan gitu kan, toh nanti ada THR. Nah pikiran toh nanti ada THR itu yang bahaya gitu, duitnya belum masuk kita belanjanya udah jor-joran. Bener. Iya ya, apalagi tuh kayaknya momen kebersamaan kalau bulan puasa tuh ya, pokoknya momen betul, mau ketemu si ini, mau buk bersama si ini deh ya, setahun sekali nggak apa-apa lah. Terus ntar mudik, aduh aku mudik harus jor-joran nih, aku harus belanjain ini buat keluarga, aku harus kelihatan baju baru di depan orang-orang kayak gitu ya. Betul. Yang paling penting pakai iPhone 13 nih harus. Biar kelihatan paling update. Kelihatan. Benar. Aduh. Iya Mas. Nah ini kan berarti emang diakui ya oleh orang-orang kalau bulan Ramadan itu memang kita jauh lebih impulsif, agak susah nih buat menahan rasa pengen belanja gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ini sangat penting ya Mas untuk ngatur budget, apalagi orang-orang pengeluarannya lebih banyak nih selama bulan Ramadan, emang diakuin oleh orang-orang juga. Nah, pertanyaannya sebenarnya timingnya tuh menurut Mas Dani kapan sih Mas yang tepat kita tuh harusnya buat bikin budgeting nih untuk pengeluaran bulan Ramadan? Sebenarnya kalau mulainya kapan, jawaban paling bagusnya adalah 1 tahun sebelumnya. Jadi untuk Ramadan tahun ini, Lebaran bisa harusnya sudah dibudgetkan dari Ramadan tahun lalu. Nah, untuk Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, buat Lebaran tahun depan. Tapi kalau misalkan teman-teman belum gitu ya, belum menerapkan ini, ya oke, paling nggak dari 1 bulan sebelumnya, minimal banget, minimal apa maksimal ya kalau kayak gitu ya, Mbak Sabrina ya. Itu 1 bulan sebelumnya harus sudah dibudgetin nih, harus sudah mulai diatur. Minimal. Nanti buat Lebaran itu, ya buat Lebaran itu
dari THR misalkan sudah dibudgetkan sekian 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 sekian. Nah kalau kayak saya gitu kan, misalkan dari THR gitu, itu saya sarankan bisa dibagi jadi 30% buat bayar utang, 20% buat investasi, 40% buat kebutuhan lebaran, sisa 10%-nya buat belanja-belanja gitu. Oke. Jadi ini juga ada budgetingnya gitu ya, Mas ya. Kayak kurang lebih ada porsinya ya, harus udah diporsiin nih berapa. Ya mungkin kalau tadi Mas Dani 30 bayar utang, 20 untuk investasi, terus 40 ya buat kebutuhan lebaran, sisanya untuk jajan-jajan. Tapi jelas ini tuh bisa disesuaikan lah ya dengan masing-masing orang. Betul. Kebutuhannya gimana gitu. Kalau misalnya yang nggak ada utang, mungkin pos uang lebarannya atau pos investasinya bisa lebih besar juga ya Mas gitu. Betul. Nah, kayaknya juga dengan kita udah ngebudgetin dari awal nih, misalnya kita udah tahu nih, oh aku THR dapat misalnya 2 juta, terus 40%-nya untuk belanja yang lebaran related lah ya, berarti kan itu kurang lebih sekitar 800.000. Berarti dari situ kita juga udah bisa ngelimit diri kita sendiri ya, kayak oke, ini kalau misalnya udah mepet, oke deh, mungkin kayaknya ada yang harus aku ganti, kurangin, atau ya udah di stop belanjanya gitu ya Mas ya. Yeah. Nah ini betul. Tapi ada tips nggak sih Mas supaya nggak kegoda, kan namanya orang kalau impulsif ya kadang bisa aja mikir yaudah deh yang pos investasinya aja lah aku kurangin, nggak apa-apa, ini aku buat jajan gitu. Nah ada tipsnya nggak tuh Mas biar nggak overspending? Ya, kalau untuk biar nggak overspendingnya sih paling tentukan skala prioritasnya gitu ya. Skala prioritas ini seperti apa gitu pengeluarannya. Kayak tadi kan ada porsi bayar utang gitu kan. Porsi bayar utangnya itu harus diutamakan. Kalau misalkan kita masih punya utang kayak misalkan utang paylater, kartu kredit, pinjaman online atau apapun, kalau bisa dilunasi dengan THR, lunasi dengan THR. Nah, biar apa? Biar kita tuh nggak kebebanan, keuangan kita berikutnya, bulan-bulan berikutnya tuh nggak kebebanan gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita mau belanja, ya please be mindful aja gitu kan. Kalau ditanya ada nggak tipsnya biar nggak impulsif? Jawabannya ya jangan impulsif gitu kan. Caranya gimana untuk biar nggak impulsif itu? Caranya dengan bertanya ke diri sendiri, be mindful gitu kan. Ini yang kita mau beli ini beneran kebutuhan atau hanya keinginan saja? Kalau hanya keinginan saja, kita nggak bayar duit untuk itu, nggak akan ada terjadi apa-apa sama kita. Paling cuman ya aku nggak beli sih, paling cuman gitu doang. Tapi kalau misalkan ini kebutuhan, kita nggak bayar gitu kan, kita nggak keluarkan uang untuk itu, kita akan menderita. Kayak apa misalkan? Kayak beli pulsa listrik gitu ya, bayar tagihan listrik. Kalau kita nggak beli tagihan listrik, listriknya mati, terus kemudian kita nggak akan bisa melakukan apa-apa gitu kalau malam, gelap gulita gitu kan ya istilahnya. Nah, ya kayak gitu, be mindful gitu. Terus kemudian hindari banget untuk pakai utang. Kalau misalkan udah habis nih, budgetnya udah bagus kan, dari 2.800.000 buat kebutuhan hari raya gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba ngerasa kayaknya baju kemarin belum beli deh. Terus di marketplace ini ada promo pakai paylater atau diskon pakai ya pokoknya kredit gitu kan. Ya udah deh nggak apa-apa aku pakai ini aja. Yang penting budget yang lain nggak kepake. Nah, budget yang lain nggak kepake, tapi kemudian kita ngambil kredit, ngambil paylater, itu ya sama aja sih. Sama aja kita ngambil duit kita di masa depan buat dipakai sekarang gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, terus kemudian yang namanya budget itu ya benar-benar harus disiplin, kita harus ikutin, ya jangan kendor gitu. Kenapa? Karena ya budget itu kemampuan kita. Kalau misalkan kita nggak ikutin, kita nggak disiplin, ya berarti kita spending di luar kemampuan kita. Itu sih, mindful, hindari pakai kredit yang nggak perlu, terus kemudian benar-benar disiplin ikutin budget. Tipsnya sih seperti itu. Oke, jadi ini juga kebetulan memang bentar lagi ya Mas nih buat yang kalau kerja kantoran kan mau THR nih ya. Nah, kalau tadi itu yang Mas Dani bilang tuh Mas kan tadi ada pembagian misalnya kebutuhan
Lebaran Ya, 40%, terus jajan itu berarti kira-kira tips untuk mengatur THR-nya kayak gitu ya. Jadi on top of ya, gaji yang udah kita terima biasa. Iya, tadi kan juga Mas Dani udah ngebahas ya soal pembagian THR tuh. Kalau teman-teman mungkin ada yang baru join juga, tadi Mas Dani itu, kalau Mas Dani sendiri ya, pembagian THR tuh tadi 30% untuk bayar utang, ya, 20% untuk investasi, 40% itu untuk kebutuhan lebaran, dan sisanya 10% untuk jajan-jajan, gitu kan. betul, Nah, betul. tapi ini kayaknya memang pentingnya itu adalah kita konsisten untuk benar-benar menyisihkan ya Mas, apalagi buat investasi ini. Ya, Kita ya. jangan cuma disisain doang untuk investasi gitu ya Mas ya. Iya, betul, betul. Kalau kayak apa namanya, kita terima uang gitu kan, THR, uang gaji atau apapun, terutama kalau THR ini ya, THR tadi kan saya bilang 30% buat bayar utang, 20% buat investasi, 40% kebutuhan lebaran, 10% baru buat jajan. Cara ngabisinnya, jangan dari jajan duluan. Jangan dari jajan 10% duluan. Cara ngabisinnya, Oke. kalau misalkan memang punya utang, lunasi utangnya dulu. Habis utangnya lunas, baru kemudian investasi 20%. Kalau misalkan 20% Oke. investasi kegedean, 10% lah diinvestasiin gitu kan. Dari tadi 2 juta, misalkan kalau 10%-nya misalkan 200.000 buat investasi, itu udah cukup kok sebenarnya. Terus kemudian kebutuhan lebaran, beli tiket, terus kemudian ngasih ponakan, ngasih orang tua, segala macam gitu ya, itu didulukan. Nah, baru sisanya kita pakai buat jajan. Jadi urutan menghabiskannya itu harus benar-benar benar-benar benar gitu ya. Jangan dari jajannya duluan, begitu jajannya duluan kita masih pengen jajan gitu kan. Ya ngambil dari kebutuhan dulu deh nggak apa-apa gitu, dia ambil dikit, terus dari investasi kayaknya kegedean buat jajan dikit nggak apa-apa deh, lama-lama jajan semua ujung-ujungnya gitu kan. Iya benar tuh, jangan justru yang disisakan ini yang uang buat jajannya ya, jangan yang buat Betul, investasinya malah yang disisakan, itu harus disisihkan di awal gitu. Jadi memang kita harus tahu urutan ini tuh uangnya itu harus dipakai buat apa gitu ya, jangan mentang-mentang udah dibajetin terus ya udahlah jajan duluan aja nggak apa-apa gitu. Ayo ada nggak tuh yang masih kayak gitu teman-teman? Ayo kita mulai diperbaiki kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Nah Mas, kalau misalnya uh, investasi sendiri nih Mas, investasi hmm. sendiri Mas Dani tuh sekarang investasinya di instrumennya apa sih Mas? Kalau saya yang ditanya investasi di instrumen apa, saya investasi di banyak instrumen sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tujuan Oke. keuangan saya gitu kan. Kalau untuk yang jangka panjang, saya pakai reksadana, terus kemudian saya pakai saham juga, ada juga di kripto gitu. Tapi kalau untuk yang jangka menengah, saya Oke. pakai obligasi, reksadana juga ada. Kalau jangka pendek, saya pakai reksadana. Reksadana pasar uang kalau yang jangka pendek. Oke. Gitu. Jadi Oke. tergantung tujuannya apa sih kalau saya pakainya. Jadi emang uh, instrumen investasi ini juga baiknya harus tetap kita sesuaikan dengan tujuan investasi dan juga mungkin Hmm. kemampuan investasi kita juga ya Mas ya. Betul, betul. Kalau untuk Profil banyak sih yang resiko. bertanya gitu, Mbak Sabrina, apa namanya, saya baru mau mulai investasi nih, saya lebih baik investasinya kemana gitu. Apakah bagus untuk Oke. saya langsung beli saham, apakah bagus untuk saya langsung terjun ke market, atau gimana gitu. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu ke saya, jawaban saya itu selalu gini, udah pernah coba reksadana belum? Jadi kalau memang baru mau mulai Oke. investasi gitu kan, saya selalu sarankan pakai reksadana. Either itu reksadana pasar uang, terus kalau misalkan mau pengen nyobain saham, pengen tahu ngerasain saham itu seperti apa, saya sarankan coba investasi di reksadana saham. Mereka pasti nanya, kenapa gitu kan, kok sarannya ke Oke. reksadana gitu. Saya bilang, kalau misalkan kamu sendiri sudah tahu nih cara analisanya, terus kenapa kok kamu harus beli ini, resikonya seperti apa, dan nggak beli reksadana nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu, pengennya itu punya duit terus dititipin aja gitu kan. Nah, paling cocok belinya reksadana. Jangan nitip duit di investasi-investasi yang nggak jelas. Kan sekarang banyak tuh di Telegram Benar. gitu kan. Layanan titip duit gitu Benar. kan. Investasi titip duit gitu. Padahal yang Benar tuh benar itu Mas. ada reksadana gitu. Yang ngelolain manajer investasi profesional gitu kan.
orang-orang yang berpengalaman seperti Mbak Sabrina ini gitu salah satunya. Saya selalu bilang seperti itu sih. Kalau untuk yang bertanya investasi bagusnya kemana gitu. Iya, emang paling benar kalau zaman sekarang itu investasi itu ya kalau emang mau menitipkan uang gitu ya, itu harus yang bersertifikasi dari OJK lah ya Mas. Jangan Betul, yang betul. udah nggak tahu deh dari mana tiba-tiba dijanjikan return segini dalam sebulan. Betul, Ajak betul. member, join member. Waduh, itu udah Bahaya itu, harus bahaya. hati-hati. Bener-bener, itu bahaya banget tuh. Dan masalahnya banyak orang mungkin yang masih tergiur ya Mas kayak gitu. Jadi emang harus Betul. selalu diberikan edukasi lah ya. Kita memberikan edukasi ke teman-teman supaya kalau too good to be true, kayaknya harus dilihat-lihat lagi deh. Harus hati-hati. Betul. Ya. Dan emang kalau misalnya di reksadana sendiri, kita tuh ada keunggulannya sih ya, pasti ada plus minus. Nah, tapi kita sendiri ada keunggulan yang kalau di Trimegah itu kita bilangnya ABCD, Mas. Ada ABCD. sebutannya, Apa tuh? ABCD. Jadi A itu affordable. Affordable tuh itu Iya, iya. bisa dibeli oleh siapa aja. Karena investasi di reksadana itu startnya itu kalau di Trimegah bisa minimal 100.000. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau coba beli di apart-apart yang online gitu, bahkan ada yang bisa menawarkan dari 10.000 rupiah. Ya, betul. Jadi murah banget ya, terjangkau banget. Itu A. B-nya being managed by professionals. Tadi Mas Dani juga udah bilang kan Ah, ya, kalau ini ya, di-manage ya. oleh manajer investasi. Jadi teman-teman kalau misalnya aduh aku tuh bingung deh aku beli saham apa ya, aku bingung deh maksudnya ini aku harus analisa apa, tenang aja teman-teman, di sini manajer investasi kita akan melakukan analisa untuk teman-teman, jadi Ya, nggak usah pusing, insya Allah kita amanah untuk ya, ya. dititipkan dana oleh teman-teman gitu kan, jadi insya Allah profesional dan amanah lah gitu. Yang ketiga, C adalah convenience, karena gampang banget itu ya, dari kalau waktunya terbatas, teman-teman gak ada waktu buat ngeliatin saham, atau gak ada waktu untuk tiap hari analisa, dan aduh ribet deh, aku tuh bingung gimana caranya, tenang aja. Kalau misal teman-teman di reksadana satu aja tuh udah bisa kayak memiliki beberapa aset kelas gitu kan, karena di reksadana kan isinya ada banyak gitu, jadi nggak ribet. Dan D itu keempat, kita diversifikasi, karena kalau namanya di investasi nih, Mas Dani juga pasti familiar banget dengan sebutan Ya. don't put your eggs in one basket ya Mas, itu kayak Betul. rule nomor satu investasi ya kan ya, Betul, kayak betul. itu kita harus ngelola resiko nih. Dan reksadana itu misalnya nih, reksadana saham itu isinya bisa paling dikit 15 saham lah, 15 nama teman-teman. Jadi resikonya benar-benar kebagi. Jadi benar-benar insya Allah kalau di reksadana itu aman lah ya Mas ya, dan Ya, nggak ya. ribet lah, anti Betul. ribet. Lagi zaman sekarang gitu ya Mas ya. Nah, ini yang sering ku bilang juga sama teman-teman Mbak Sabrina. Kalau misalkan memang mau investasi reksadana, memang mau investasi dan nggak ngerti enaknya reksadana, ya tadi itu. Kalau di Trimegah ABCD gitu ya. Keren banget tuh ABCD. Nah, ini saya selalu bilang gini, reksadana itu murah, terjangkau untuk semua orang, terus habis itu enaknya yang ngelolain duit kita itu bisa dicek nih di daftarnya OJK gitu kan. Kan orang-orang sekarang dengan ramenya investasi bodong, terus habis itu banyak yang duitnya Benar. lari, dibawa lari, hilang gitu kan. Nah, itu Iya. teman-teman bisa ngecek sendiri kalau mau beli reksadana, orang yang pegang duit kita itu siapa, itu ada di daftarnya OJK gitu. Yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu ada manajer investasinya, terus tempat jual reksadananya sendiri, kalau beli dari apart online gitu ya, apart online-nya sendiri itu juga diawasi gitu loh. Jadi pengawasannya double-double teman-teman, jadi nggak perlu khawatir gitu ya, Mbak Sabrina ya. Iya, benar. Terus jangan khawatir yang kayak susah mau tarik dana, tenang aja teman-teman. Dananya teman-teman itu nyimpen bukan di kita, tapi di bank Betul, kustodian. Jadi betul, ini betul. pihak yang berbeda lagi, jadi di pengawasannya banyak banget teman-teman ya. Jadi insya Allah aman lah dan amanah gitu kan kalau di reksadana kayak gitu.
Oh, mungkin sama ini, Ya. Mbak Sabrina. Terus, Ada banyak pertanyaan juga. Kalau untuk reksadana itu, ada yang syariah nggak sih? Karena banyak juga teman-teman yang bertanya nih. Mereka udah pengen investasi di reksadana, tapi takut. Karena nggak tahu ini syariah apa nggak. Karena kalau misalkan kayak sukuk itu kan, oh sukuk dari pemerintah udah dibilang udah syariah gitu ya. Nah, kalau reksadana sendiri, benar-benar. ada nggak sih yang memang benar-benar syariah gitu sebenarnya? Oke, emang kalau ini ya Mas, info kalau misalnya memang investasi yang berbasis syariah ini berkembang pesat banget nih di Indonesia. Bahkan dalam 5 tahun terakhir aja, investor yang syariah itu meningkatnya sampai 14,4 kali, Mas. Jadi memang investasi syariah Oh, ini sangat oke. diminati nih di Indonesia ya, luar biasa Iya, banget. iya. Jadi kalau di Trimegah sendiri ya, kita punya reksadana syariahnya itu di berbagai macam aset kelas. Jadi Oh, kita oke. punya ada Trim Syariah Saham, itu ya reksadana saham lah ya dari namanya Ya, ketahuan. ya. Terus kita punya Trim Syariah Berimbang, kalau yang ini campuran. Jadi campuran itu biasanya mostly mix antara saham dan obligasi. Terus yang Obligasi. ketiga kita punya Trimegah Dana Tetap Syariah. Ini isinya kebanyakan di obligasi, jadi reksadana pendapatan tetap. Oh, Dan yang terakhir kita punya Trimegah Kasyariah, yang ini reksadana pasar uang. Jadi tadi yang aku oh, oke. urutin itu level resikonya itu dari yang paling tinggi sampai paling rendah ya. Jadi saham, campuran, pendapatan tetap atau obligasi, setelah itu yang pasar uang. Pasar uang. Jadi lengkap banget nih kalau misalnya teman-teman ada yang cari reksadana syariah, tapi aku maunya yang pendapatan tetap aja deh, aku nggak mau yang saham, takut. Tenang aja kita punya gitu, Iya, iya, iya. dilengkap. Karena kalau saya sendiri gitu kan nyari reksadana pasar uang terutama ya untuk jangka pendek, kebutuhan jangka pendek, nyimpen nyimpen duit yang nganggur buat dana darurat gitu kan sayang ya kalau ditaruh di tabungan gitu kan. Makanya saya suka taruhnya di Benar-benar, reksadana pasar uang. Cuma kalau reksadana pasar betul. uang itu kadang-kadang susah nyari yang syariah gitu. Nah, teman-teman ada yang pengen ngikut reksadana pasar uangnya buat dana darurat, mereka nggak jadi ditaruh karena yaitu nyari yang syariahnya itu susah gitu. Itu ada ya dari Trimegah ya? Ada Mas. Kita kebetulan ada nih Trimegah Kasyariah Oh, oke. juga di produk pasar uang kita. Jadi kalau misalnya yang tertarik, boleh lihat-lihat, tanya-tanya. Bisa langsung cek di Hmm, website kita juga. Kayak gitu, Mas. oke, oke. Kalau untuk yang ngebedain sendiri sebenarnya konsep reksadana syariah sama reksadana yang konvensional gitu kan, itu apa Mbak? Apa namanya perbedaan pokoknya gitu yang kalau Oke. misalkan kita sebagai orang awam gitu ya, pengen tahu gimana sih prinsipnya gitu dari reksadana syariah sama yang nggak syariah. Nah, nah, kalau misalnya perbedaannya sendiri yang jelas banget adalah reksadana syariah itu kita prinsipnya itu benar-benar berasal dari fatwanya MUI. Oke, Hmm, jadi dari fatwa ini nanti OJK itu mengeluarkan daftar efek syariah di mana oke. kita sebagai manajer investasi itu kalau di reksadana yang berbasis syariah cuma boleh investasi di emiten yang masuk ke daftar efek syariah. Jadi kalau di luar itu nggak boleh tuh. Jadi benar-benar Oh, oke. kita harus ikutin list itu dan itu listnya udah mengacu pada fatwa MUI kayak gitu. Hmm, Itu yang jelas banget ya Mas. Tapi kalau misalnya mau tahu kayak emang perusahaannya yang bisa masuk ke daftar efek syariah tuh yang kayak apa sih gitu. Yang jelas nomor satu, perusahaannya ini bebas dari unsur riba, hmm. ketidakjelasan, dan judi. Ya, itu udah pasti banget lah ya, itu kan udah Ya, ya, dilarang banget ya kalau di ajaran betul. Islam ya. Terus kedua itu, total utang yang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset. Nah, Ah, oke. kebanyakan dari perusahaan yang ada di efek syariah ini ya, kebanyakan itu memang rasio hutangnya itu cukup rendah, Mas. Ya, Jadi ya, ya. mitigasi resikonya juga lebih baik lah ya, karena Bagus. balance sheet-nya kan lebih kuat gitu. Karena Betul, betul. utangnya nggak terlalu tinggi. Dan yang ketiga, memang total pendapatan bunga. Jadi kalau misalnya kayak Mas dan ini suka ngubek-ngubek financial statement company Ya, itu ya.
kadang ada interest income, pendapatan bunga gitu Betul. ya. Gitu, pendapatan bunga atau pendapatan yang nggak halalnya itu nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan company-nya atau total revenue-nya I gitu. see. Jadi, Oke. nah iya, jadi bener-bener ini ibaratnya tuh kayak double screening kali ya Mas sahamnya. Jadi nggak cuma kita sebagai manajer investasi yang melakukan analisa saham, tapi ini dari OJK-nya pun udah ada screeningnya nih. Saham-saham Oke. yang boleh masuk cuma saham ini doang kan. Jadi banyak ya ini screeningnya kayak gitu sih Mas. Oh sama mungkin ini sih Mas, kalau misalnya reksadana syariah itu yang paling membedakannya juga dari konvensional adalah kita boleh berinvestasi di satu nama emiten itu maksimal 20%. Bisa up to 20%. Sementara kalau konvensional, satu nama itu maksimal cuma boleh 10% aja. Ada peraturannya. I Jadi, see. Oke. misalnya ada satu saham, misalnya ya saham A lah ya. Kalau di konvensional kan reksadana biasa kita cuma boleh maksimal 10% nih. Jadi misalnya sahamnya harganya naik, terus weightingnya lebih dari 10%, kita harus jual. Nggak boleh nih punya. Cuma kalau di syariah gitu bisa tuh Mas sampai 15% gitu. Bisa punya. Karena batas I atasnya see. 20%. 20%. Iya, Oke. kayak gitu Mas. Jadi bisa investasi di reksadana, terutama yang syariah itu bisa lebih tenang ya. Pertama, lebih tenangnya itu karena dikelola sama profesional tadi. Terus yang kedua, lebih tenangnya karena memang ya instrumennya sendiri ini sesuai sama prinsip-prinsip syariah gitu. Tanpa kita harus sendiri yang ngecek-ngecekin gitu kan. Karena udah dikontrol sama OJK dan siapa tadi? MUI ya. Dewan Syariah Nasionalnya Betul, MUI ya. berdasarkan MUI, benar-benar. Dan memang ini tuh selalu ada rebalancing lah ya, atau pergantian isi dari daftar efek syariah ini setiap berapa bulan sekali lah. Biasanya setahun ada 2 kali. Jadi memang OJK akan selalu memastikan kalau company-company ini yang di daftar efek syariah itu dia tuh masih memenuhi kriteria-kriteria yang berdasarkan fatwa MUI. Dan kita pasti sebagai manajer investasi akan menyesuaikan kalau misalnya ada yang tiba-tiba keluar, misalnya ada company yang tiba-tiba, oh pendapatan bunganya ternyata di atas 10%, oke, dia keluar, kita juga pasti akan langsung ganti isinya gitu. Jadi memang benar-benar strict lah, itu diikutin banget. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa, aku investasi aku takut riba, aku takut kayak judi. Tenang ya teman-teman, ini udah berdasarkan fatwa MUI ya, insya Allah ini sesuai lah dengan aturan-aturan yang berlaku gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan kita investasi reksadana syariah, itu malah lebih aman dibanding kalau misalkan kita investasi sendiri, kita pilih sendiri tuh emiten-emitennya, terus kemudian instrumen-instrumennya. Kalau yang si reksadana tadi, yang kontrol kan banyak nih, terus habis itu si manajernya aktif ngeliatin ini masih sesuai aturan apa enggak gitu ya. Sementara kalau kita investasi sendiri, kalau kita nggak ngecekin sendiri emitennya itu laporan keuangannya itu bagaimana gitu, bisa-bisa kelewat dan udah keluar dari syariah kita masih tetap pegang gitu ya. Benar. Apalagi memang kita kan tahu ada sebagian orang yang cukup strict lah ya, maunya syariah aja gitu. Kadang tuh ya agak susah kalau misalnya kita nggak benar-benar merhatiin kan, apalagi ya udah harus perhatiin syariah, udah gitu kita analisa lagi perusahaannya gitu kan ya Betul. Jadi memang ini cocok banget lah untuk orang yang kayak aku pengen yang gampang, tapi aku pengennya harus yang syariah. Tenang aja, kita punya reksadana syariah gitu. Kalau ini saya ada pertanyaan lagi, boleh nggak Mbak Sabrina? Ini saya jadi penasaran nih karena tadi dijelasin gitu kan tentang pasarnya reksadana gitu ya. Saya tuh kan suka ngeliatin data NAB-nya reksadana di webnya OJK gitu ya. Terakhir itu ada sekitar 500 triliunan data dana nasabah yang dikelola oleh reksadana secara total. Nah, untuk reksadana syariah sendiri, seberapa besar sih dana kelolaannya, Mbak, dibanding total dana kelolaan reksadana gitu ya? Oke, kalau syariah sendiri sebenarnya
kalau nggak salah per bulan Januari kemarin itu total dana kelola lain itu sekitar 42,7 triliun. Jadi lumayan juga ya, lumayan juga. Mungkin memang kalau dibandingkan total reksadana sekitar di bawah 10% lah ya. Tapi angka ini berkembang terus nih Mas, karena memang peminatnya di Indonesia itu reksadana syariah itu luar biasa ya animonya. Tadi kan kayak aku bilang investornya aja dalam 5 tahun berkembangnya 14 kali. Itu kan luar biasa banget ya, gitu Mas. Dan yang tersedia tuh reksadananya tuh kalau nggak salah sekitar 290-an produk. Jadi banyak pilihan juga sih ya di luar sana gitu teman-teman. I see. Oke. Thank you. Oke, Mas. Mas Dani ini nggak kerasa ternyata kita kayaknya udah hampir 40 menit ya, Mas. Kayaknya kita udah harus mulai ke tanya jawab nih, Mas. Biar kita bisa dapat 5 penanya nih ya. Siap. Kita biar seru bisa dapat penanya. Oke, aku mungkin akan cek dulu nih. Karena nih ngebahas apa tadi kita, Mas? Kita ngebahas ngelola keuangan ya, ngelola THR sampai ke pilihan investasinya gitu syariah. Benar. Oke, kalau gitu kita ini dulu ya. Oke, sebentar nih. Yang pertama, aku cek. Jadi dari Utami OP6. Oke, yang pertama, gimana tips mengatur keuangan untuk karyawan yang belum dapat THR dan bergaji di bawah UMR? Nah, oke. Ini tantangan tersendiri gitu ya. Untuk mengatur keuangan nggak dapat THR terus gajinya masih di bawah UMR gitu ya. Nah, ini sebenarnya gaya hidup setiap orang, pengelolaan keuangan itu benar-benar personal. Antara satu orang yang lain dengan orang yang lain berbeda gitu kan. Gaya hidupnya itu tergantung dengan penghasilan seharusnya. Jadi gaya hidup seharusnya mengikuti penghasilan. Berapapun besarnya penghasilan, gaya hidup harus mengikuti dan harus di bawah penghasilannya. Nah, cara mengatur keuangannya seperti apa? Sebenarnya prinsipnya sih kurang lebih sama. Pertama kali harus dipastikan bahwasanya pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan. Misalkan gaji di bawah UMR itu berapa? 4 juta gitu ya. Pengeluarannya harus di bawah 4 juta. Atau misalkan gajinya 3 juta, ya pengeluarannya harus di bawah 3 juta. Jangan sampai pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 5 juta setengah. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu harus dicek, harus dicatat pengeluarannya apa saja. Gitu. Kalau misalkan sudah dicatat semua, ternyata ada nih pengeluaran yang sebenarnya itu bukan bagian dari kebutuhan, hanya pengen aja. Ya jajan yang nggak penting gitu kan, jajan di ojek online gitu. Nah, itu bisa dikurangi. Kalau misalkan setiap hari beli makanan di ojek online, mungkin bisa diganti ojek online-nya dipakai untuk beli sayurnya. Terus kemudian masak sendiri di rumah. Nah, yang cara-cara yang seperti itu. Terus kemudian budgetingnya itu harus diketatin. Ini saya pernah dapat pertanyaan soalnya dari seorang ibu yang dia tinggal di Mojokerto atau di mana ya di Jawa Timur sana. Setiap pagi itu beliau harus naik motor ke Surabaya, kerjanya di Surabaya. Gajinya sekitar 4 juta rupiah gitu. Nah, ini dengan cara seperti yang dilakukan oleh si ibu ini waktu itu habis diskusi gitu kan. Saya tanya, kalau misalkan investasi nih nyisihin sebulan 10% dari 4 juta, 10% kan berarti sekitar 400 ribu. Bisa nggak, Bu, dipakai buat nabung? Nabungnya di mana? Pertanyaannya kan. Beli reksadana, saya bilang gitu. Waktu itu beneran saya bilang beli reksadana. Kalau beli emas gimana? Emas itu beresiko gitu. Emas itu bukan bukan instrumen yang pasti aman. Emas itu begitu beli, mau dijual lagi harganya udah pasti turun. Nah, untuk menghindari itu, biar nggak otomatis rugi, belinya reksadana aja. Saya sarankan beli reksadana pasar uang waktu itu. Bisa nggak, Bu, 400 ribu disisihkan? Agak berat sih, Mas, tapi bisa sih dipaksain gitu kan. Terus sekolah anak gimana? Sekolah anak masih di sekolah swasta atau sekolah negeri gitu kan. Sekolahnya untungnya udah di negeri. Jadi sekolah negeri itu nggak bayar sekolah lagi, gratis kan sekarang kalau pendidikan dasar dari SD sampai SMP. Jadi kalau sekarang misalkan anaknya masih sekolah di sekolah swasta, coba dipertimbangkan bisa nggak disekolahkan di sekolah negeri yang gratis gitu. Terus kemudian kayak misalkan yang besar ini biasanya ngasih orang tua. Nah, ngasih orang tua ini bisa nggak diomongin lagi, didiskusikan lagi, dibahas lagi.
Jadi setelah 10% tadi disisihkan, terus kemudian untuk biaya sekolah anak udah nggak ada, untuk biaya orang tua ini bagaimana? Sebesar apa yang bisa dikasih? Ya jangan sisanya itu dikasih ke orang tua semua, karena kita punya kebutuhan juga gitu kan. Nah, terus kemudian sama 30% buat utang. Maksimum bayar utang itu 30%. Kalau gajinya 4 juta, bayar utang maksimum 1,2 juta. Jangan sampai lebih dari 1,2 juta. 30% itu maksimum banget. Nah, sisanya baru dipakai buat kebutuhan hidup. Berarti 20 plus 30, 50% kan. Sisa 50%-nya dipakai buat kebutuhan hidup. Kalau nggak punya utang, yang 30% ini bisa ditambahin buat tabungan. Tabungan investasi itu bisa mau ditaruh di reksadana pasar uang, mau dibeliin emas sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman resikonya itu tadi kalau emas. Mau dibeliin saham itu juga bisa. Saya banyak nanya waktu itu, emang beli saham 400.000 bisa ya? 400.000 kan kecil gitu, kok bisa beli saham? Kalau emang mau beli saham, bisa gitu. Beli sahamnya yang satu lotnya itu cuma 90.000, itu bisa gitu. Nah, tergantung nih mau investasinya seperti apa. Terus kemudian kalau ternyata sudah dicatetin, dicoret-coret semua kebutuhan yang nggak perlu itu ternyata udah nggak ada lagi gitu kan. Semuanya butuh, semuanya perlu, harus, tapi masih kurang. Nah, solusinya bukan ambil utang. Dicatetin semua Mamat, udah dicoret semua. Saya manggilnya kan Mamat kan, kalau di ini. Saya manggil diri sendiri ke orang-orang itu Mamat gitu. Udah dicoretin semua Mamat, udah dicoretin semua, udah nggak ada lagi yang bisa dicoret gitu kan. Tapi tetap kurang. Penghasilan 4 juta, belum investasi, masih kurang 1 juta gitu. Nah, solusinya apa? Yang paling gampang kan ngambil utang paylater, pinjaman online, atau apapun gitu. Saya bilang jangan. Kalau memang masalahnya adalah kurang dari penghasilan, solusinya itu bukan ngambil utang. Solusinya nambah penghasilan. Kalau sudah nggak bisa lagi dikurangin pengeluarannya, solusi satu-satunya adalah nambah penghasilan. Caranya kayak gimana? Jualan kue, jualan masakan, dagang apapun, dagang baju, itu semua bisa dilakukan. Si ibu yang curhat sama saya itu cerita, beliaunya ini bikin es kalau saya nggak salah ya, bikin es atau bikin kue gitu loh. Nah, dari penghasilannya ini bisa dapat sekitar 1,5 sampai 2 juta setiap bulan. Jadi 4 juta plus 2,5 itu kan sudah di atas UMR sebenarnya gitu. Nah, dengan seperti itu bisa nggak Bu cukup kebutuhan hidupnya? Ya sebenarnya dari gaji aja kalau misalkan diatur dengan cara yang dikasih tahu tadi itu bisa Mas, kata dia gitu. Apalagi kalau ditambah kelebihan ini. Insya Allah sih katanya, kata beliau ya waktu itu, insya Allah sih ini bakal lebih bagus nih diaturnya gitu. Jadi yang penting disiplinnya. Disiplinnya kita nggak nurutin keinginan, nggak nurutin pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Itu sih. Oke, jadi emang disiplin ini penting banget ya Mas ya. Disiplin, dan kalau emang udah ya kepepet banget, memang harus menambah income sih ya. Menambah income, jalan betul. keluar itu. Oke. Oke, jadi yang pertama, semoga udah terjawab ya tadi. Nah, kita move ke pertanyaan kedua nih Mas. Pertanyaan kedua, @Muhammad_Ra12. Gimana resolusi Lebaran agar pengeluaran tetap stabil? Ini Mbak Sabrina dari tadi udah sempat sebut gitu ya. Jangan mentang-mentang bulan puasa, terus kita jadi berlebihan gitu. Kita harus ingat, esensinya bulan Ramadan, bulan puasa itu adalah pengendalian diri gitu kan. Cuma masalahnya, setiap kali bulan puasa, orang yang jualan makanan banyak banget di jalanan. Kita yang tadinya cuma pengen beli takjil gorengan satu, pulang kita bawa gorengan segambreng, ditambah kolak, ditambah apalagi lah nggak tahu yang mana sampai sahur itu nggak habis dimakan gitu. Benar. Seringnya seperti itu gitu kan. Nah, betul. biar pengeluaran kita stabil itu, ya kita benar-benar rencanakan dari sejak awal. Kayak yang tadi saya bilang sama di awal tadi kan. Saya sama istri saya itu begitu mau masuk Ramadan kita udah sepakat. Kalau misalkan nanti kita mau merencanakan buka apa, kita rencanakan buka puasanya itu setelah kita buka puasa ya. Jangan sebelum kita buka puasa. Jadi setelah buka, udah kenyang, udah enak gitu kan. Besok kita mau buka apa ya? Padahal lagi kenyang kita mikirin buka buat besok. Jadi kan nggak semangat gitu ya. Oh kayaknya makan ini aja deh enak gitu. Oke, berarti sepakat ya makan ini ya. Makan misalkan beli nasi goreng atau beli mie goreng atau beli apa gitu. Nah kalau sudah disepakati, besok sore nih, jam-jam segini, jam 5-an gini kan lapar-laparnya nih. Kita ngobrol, buka apa ya? Kayaknya ini enak deh. Udah disebut semua tuh.
mulai dari kolak, mulai dari apalah gitu kan, disebut semua. Terus kita kebalik lagi, kemarin kan kita sepakat mau beli ini ya, atau mau masak ini ya gitu. Ya udah kita masak itu. Kayak hari ini istri saya mau masak kari gitu kan, karinya udah ada semua bumbunya, bahan-bahan udah ada. Padahal pengen beli apa namanya bebek goreng gitu kan, yang enak-enak gitu. Nah kayak gitu memang harus direncanakan, ngerencanakannya itu pas kita kenyang, jangan pas kita lapar. Gitu Mas. Jadi dengan kayak gitu pengeluaran kita jadi nggak bengkak. Insya Allah terjaga. Benar. Ini tips yang lumayan baru sih Mas. Aku baru denger nih ada orang kayak gini sih. Ini kayaknya bisa banget sih dipakai karena emang benar kalau kita lagi kenyang tuh mikir besok mau makan apa terus saya tuh kayak aduh males banget deh mikir makanan lagi kenyang kayak gini. Tapi bener ya, jadi kita nggak impulsif jatuhnya. Jadi kayak ayo kemarin udah mau bilang mau ini, jangan lupa loh kita makannya ini aja. Betul. Bener-bener supaya kita nggak kelebihan gitu belanja makan. Nggak berlebihan, betul. Nah, oke, itu ya semoga membantu jawabannya untuk biar kita nggak berlebihan untuk pengeluaran. Nah, kita move on ke pertanyaan ketiga nih. @Juang Cuan, bagaimana memperkuat mindset bahwa keinginan harus dikelola agar tidak disamakan dengan kebutuhan? Ini menarik nih, Mas. Ini menarik banget memang, dan berat banget latihannya. Untuk bisa memperkuat, untuk bisa mendapatkan mindset bahwasanya kebutuhan itu harus didahulukan, keinginan itu entar-entar aja, itu berat banget. Latihannya butuh berbulan-bulan, kalau nggak bertahun-tahun. Saya dulu itu kalau misalkan pengen sesuatu, ya langsung saya beli. Saya pengen ganti handphone, saya langsung ganti handphone. Bahkan saya itu berkali-kali pre-order handphone yang belum keluar. Saya udah pre-order duluan, saya udah bayar duluan. Harga handphone 10 juta, saya udah langsung gesek kartu kredit 10 juta, padahal keluarnya masih 2 bulan, 3 bulan lagi, pre-order gitu handphone. Itu dulu saya berkali-kali seperti itu. Nah, untuk bisa melepaskan diri dari mindset yang seperti itu, latihannya emang berat banget sih. Waktu saya pengen beli handphone, ketika saya kemudian akhirnya mencoba untuk benar-benar mengutamakan kebutuhan daripada keinginan gitu ya. Apa yang pengen saya beli, saya nggak beli. Jadi udah pengen banget beli, duitnya punya, duitnya ada, nggak perlu pakai kartu kredit, tapi saya tahan gitu kan. Saya tahan dulu 3 hari. Kalau 3 hari masih pengen beli, tahan dulu 7 hari. Kalau 7 hari masih pengen beli, tahan dulu sampai 2 minggu. 2 minggu masih pengen beli, tahan dulu sampai sebulan. Kalau memang itu benar-benar keinginan, ini yang saya omongin ke diri saya sendiri ya. Lu nggak akan mati kok, Dan. Kalau misalkan lu benar-benar tahan, kalau itu keinginan, lu nggak akan mati. Lu nggak akan kenapa-kenapa. Percaya deh. Paling lu cuma pengen-pengen terus gitu. Itu yang saya omongin ke diri saya sendiri. Tapi kalau itu kebutuhan, nggak dikeluarin, ya kita akan menderita. Kayak misalkan tadi listrik. Kalau misalkan kayak kita beli apa ya? Beli aqua galon. Sorry sebut merek. Beli air mineral gitu. Kalau kita nggak beli, kita kehausan gitu, kita harus ngerebus air gitu kan, kita harus masak, kita harus segala macam, susah. Tapi kalau namanya keinginan, pengen beli iPhone 13 gitu, iPhone saya yang sudah dari 5 tahun yang lalu masih baik-baik saja kan, saya pakai sekarang. Kalau saya nggak beli, ya nggak kenapa-kenapa. Paling saya nggak bisa gaya aja, nanti orang-orang keluarin iPhone 13, saya keluarinnya ini. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Saya bisa hemat 20 juta sekian, nggak beli iPhone gitu, tapi saya pakai iPhone lama, tapi rekening saham saya jauh lebih gede dibanding orang-orang ini mungkin gitu kan. Saya nggak tahu nih orang-orang ini yang beli iPhone 20 juta ini mungkin, kalau misalkan saya tahu tingkat penghasilannya sama seperti saya gitu ya, saya bisa memperkirakan. Ya kalau penghasilannya sama kurang lebih ya kalau mereka punya iPhone berarti mereka nggak punya saham. Saya nggak punya iPhone tapi saya punya saham misalkan. Kayak gitu. Dan itu butuh latihan bertahun-tahun, Mas. Sorry, Juang Cuan tadi saya nggak tahu Mas atau Mbak ya. Ini butuh latihan bertahun-tahun. Kalau saya, mungkin untuk teman-teman yang lain butuh seminggu, 2 minggu cukup gitu ya. Tapi kalau saya bertahun-tahun, karena ya saya dulu itu ya seperti itu. Pre-order handphone, terus habis itu late night sale itu saya selalu ikut, max out kartu kredit, seperti itu. Jadi saya butuh perjuangan keras buat saya. Tapi caranya seperti itu. Jadi kalau pengen beli sesuatu, ya ditahan aja. Mau ditahan 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kalau misalkan memang nggak butuh, keinginannya itu akan hilang kok. Kayak pengen beli iPhone 13 kemarin, saya tahan-tahan, ternyata, oh ya udahlah ya, orang-orang pakai iPhone 13, saya pakai iPhone ini baik-baik aja, tetap jadi konten gitu kan, tetap bisa live, tetap bisa telepon ke orang tua gitu kan.
ya udah nggak ada efeknya buat saya gitu. Kayak gitu sih. Iya Mas, benar-benar sama Mas. Saya juga ini iPhone udah hampir 5 tahun kalau ini umur, Ya, nggak pernah ganti. Soalnya masih sangat fungsional. Tapi benar betul, sih Mas, kalau misalnya masuk kayak jadi saham kan uangnya bisa berkembang gitu kan. betul, Kayak betul, dibanding jadi barang konsumtif aja gitu kan. Ya, betul. emang butuh latihan, betul. Itu. Dan kalau bisa ya memang kayak gitu harusnya diajarin dari kita kecil ya, latihannya harusnya kalau bisa dari Seharusnya, kecil, dari punya duit jajan gitu. betul, seharusnya begitu. Nah, oke. Oke, sekarang kita ke pertanyaan keempat nih. At cicits._. Apa Hmm. saja kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam pengaturan keuangan selama bulan puasa agar uangnya nggak habis? Yang paling penting yang tadi ya, jangan belanja apapun, jangan berpikir pengen beli apapun waktu lapar. Karena kalau waktu lapar semuanya pasti pengen dibeli. Pertama itu. Terus kedua, Betul, betul. jangan belanja sebelum duitnya ada. Kenapa? Ya karena duitnya belum ada. Karena duitnya belum ada, kita mau belanja gitu kan. Ya pasti pakai kredit, pakai utang. Kalau pakai kredit, pakai utang, ada biaya tambahan yang mahal banget buat kita. Contohnya kayak gimana? Betul, THR masih hari Senin gitu kan. Sekarang pengen banget beli apa? Beli shawl atau beli blazer atau apa yang nanti kalau misalkan pas kita pulang lebaran, mudik, kita pakai jalan-jalan di kampung kayaknya, wih oke banget nih orang gitu kan. Kalau misalkan saya nggak beli necis. sekarang gitu kan, necis gitu ya. Kalau nggak beli sekarang, diskonnya nanti habis. Kalau hari Senin udah nggak ada diskon lagi gitu. Ya udah nggak usah beli sekarang, nggak apa-apa. Duitnya belum ada gitu. Jadi jaga di pikiran duitnya belum ada. Kalau kita mau beli apa-apa, nanti bisa bayar pakai THR. Sekarang duitnya belum ada, ya udah jangan beli sekarang, tunggu nanti waktu ada THR gitu. Dan ketika THR turun gitu kan, ada lagi kebutuhan yang lain nggak gitu, kita masih pengen beli nggak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mindfulness tadi ketika belanja, seperti yang kami sampaikan di depan tadi, itu tetap dipegang. Jadi jangan mentang-mentang nanti dapat THR, sekarang belanjanya jor-joran. Jangan seperti itu. Itu biar duitnya nggak habis. Harus balik ke diri masing-masing lah ya. Gimana pun juga mau mau Mas Daninya ngomong A sampai Z, di mindful kalau kita sendirinya nggak bisa nahan, ya sama aja ya jadi. Betul, betul. Bener, harus Balik ke kita disiplin lah sendiri. intinya. Oke nih, pertanyaan terakhir nih Mas, pertanyaan kelima. Dari at Sheikh Choco. Izin tanya Kak, sejatinya reksadana kan udah menerapkan diversifikasi aset yang dilakukan oleh MI. Apakah kita perlu melakukan diversifikasi aset pada produk reksadana, Kak? Nah, ini mungkin Mas Dani sebagai investor bisa bantu jawab kali, Mas, gimana? Kan Mas Dani punya Nanti banyak setelah nih range reksadananya pasti. nanti setelah Hmm. dari saya selalu ditanya bisa punya dua anak misalkan. Dua anak ini mau masuk SD, SMP, dan SMA di waktu yang berbeda. Nah, apakah saya investasinya itu untuk anak satu, untuk anak yang pertama, saya belikan reksadana A. Untuk anak yang kedua, saya belikan reksadana B. Untuk anak yang ketiga, kalau ada, saya belikan reksadana C. Jadi beda-beda produknya. Nah, saya selalu bilang gini, ngapain kayak gitu loh. Ribet, pertama ribet gitu kan. Terus kedua, bayar biayanya banyak gitu kan. Beda-beda reksadana, beda-beda biaya gitu. Kalau misalkan kan saya bilang tadi investasi itu sesuai jangka waktunya. Kalau misalkan jangka waktunya untuk yang sekolah anak 1, 2, 3, SD, SMP, SMA di kelompok-kelompok ini ada yang jatuh kurang dari 2 tahun. Oh, anak sekolah masuk SD 2 tahun lagi, masuk SMP 2 tahun lagi, masuk SMA bareng 2 tahun lagi. Terus kemudian yang lain ada yang 2 sampai 5 tahun, yang lain lebih dari 5 tahun. Nah, bedakan berdasarkan jangka waktu aja. Untuk jangka waktu yang sama, beli reksadana yang sama, yang terbaik gitu. Jadi untuk yang kurang dari 2 tahun belinya reksadana pasar uang, pilih yang terbaik. Untuk yang 2 sampai 5 tahun pilih reksadana pendapatan tetap, pilih yang terbaik. Di atas 5 tahun pilih reksadana saham, pilih yang terbaik kinerjanya reksadana. Kenapa? Biar nanti kalau misalkan dibagi-bagi reksadananya nih, beda-beda reksadananya, nanti kita beli reksadana itu yang kinerjanya bukan yang terbagus semua, bukan yang terbaik semua. Jadi sayang kan aset kita, berkembangnya nggak optimal gitu.
Jadi kayak gitu, dibaginya berdasarkan jangka waktunya. Nggak perlu kita bagi-bagi reksadananya. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak Sabrina. Kalau menurut Mbak Sabrina seperti apa? Oke, sebenarnya aku juga, sorry nih, aku kayaknya baterainya habis, kedengeran kan suaranya ya? Kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran. Nah, aku tuh sebenarnya juga sama banget kayak Mas Dani gitu. Jadi memang aku itu punya berdasarkan time frame jangka waktu. Jadi aku tuh ngebagi berdasarkan pos-posnya. Emang pos sekolah sih paling penting karena tabungan sekolah anak ya Mas. Jadi kayak aku udah ngeplot nih, oke, si anak ini nanti dia TK umur berapa, SD umur berapa, SMP umur berapa. Dan itu memang reksadananya itu beda-beda. Yang paling deket jaraknya itu aku pakai reksadana pasar uang. Memang berdasarkan time frame. Jadi yang paling lama nanti buat SMP, SMA, kuliah tuh kebanyakan di reksadana saham. Jadi memang kalau memang idealnya reksadana itu kita baiknya diversifikasinya in terms of jangka waktu atau time horizon investment-nya gitu. Kalau asetnya sih reksadananya yang nggak butuh banyak-banyak, tapi yang perlu dibagi berdasarkan jangka waktu. Jangan sampai uang yang mau dipakai setahun lagi dipakainya kita masukinnya ke reksadana saham, kan itu pergerakannya volatile banget ya Mas. Untung-untung kalau lagi naik. Coba kalau kayak waktu awal pandemi semua mau reksadana saham kayak apapun kan semua pasti ikut jatuh ya, karena ya semua. Ekonomi seluruh dunia lah semua memburuk saat itu kan. Jadi baiknya kayak kita harus paham nih timingnya gimana. Kalau emang mau dipakai setahun 2 tahun lagi, taruh di reksadana pasar uang. Cuma nggak usah juga pasar uangnya 5 reksadana ya. Ya baik, capek juga sih ngurusin satu-satu kan, kayak aduh lupa ada di mana lagi ya, yang ini kita gimana cara ngambilnya ya, capek gitu. Jadi itu mungkin diversifikasi berdasarkan time horizon gitu sih kalau dari aku. Nah, Mas ini kayaknya akhirnya 5 pertanyaan terjawab nih, luar biasa. Jadi tadi nanti pemenang dari di giveaway dari Trimegah nanti akan diumumkan ya di IG story-nya Trimegah AM. Jadi stay tune terus. Nah, ini makasih banget Mas Dandi, Kang Mamat sudah menyempatkan waktunya nih hari ini ya. Ini luar biasa banget. Jadi dari hasil ngobrol-ngobrol kita kali ini mungkin aku bisa simpulin kali ya, kalau memang tantangan di bulan puasa itu nggak cuma lapar di perut, tapi juga lapar di mata dan lapar di jari ini nih. Check out nih. Jangan check out mulu ya. Jadi benar-benar harus disiplin dengan diri sendiri. Jadi memang dan budgeting itu penting dilakukan di bulan puasa untuk bulan Ramadan ya. Dan kalau tadi menurut Mas Dani bahkan bisa dari setahun sebelumnya udah budgeting. Ini mungkin tips juga buat teman-teman yang mungkin kalau income-nya yang agak-agak mepet, budgeting dari setahun tuh kayaknya berguna banget karena bisa ditabung tuh untuk, apalagi nggak ada THR gitu kan, bisa ditabung dari selama 12 bulan untuk kebutuhan Ramadan tahun depan kayak gitu. Dan yang paling penting investasi itu memang harus disisihkan di awal. Jadikan investment menjadi prioritas, jangan disisain. Tapi yang paling penting bayar utang dulu ya. Pertama bayar utang, terus investasi. Kayak gitu. Nih, makasih banget nih Mas Dani udah menyempatkan waktunya sore ini menarik banget. Semoga ini juga berguna buat teman-teman, berguna buat bisa diajarin juga ini ke anak-anak, ponakan, jadi ilmu yang luar biasa banget. Amin. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Dan yaitu tadi teman-teman ya, jangan belanja sebelum uangnya datang. Jangan belanja sebelum ada uangnya. Dan nanti setelah live ini saya akan umumkan untuk giveaway saya ya. Caranya seperti apa, nanti pantengin di story ya. Oke, ini Mas Dani juga bagi THR nih teman-teman. Jadi dari Trimegah ada, dari Mas Dani juga ada nih. Ini luar biasa ya nih. Ini rezeki Ramadan. Amin. Oke. Nah, tadi yang pertanyaan dijawab juga, nanti tungguin aja DM dari akun resminya trimegah.am. Dan jangan lupa
ajak teman-temannya buat follow, karena kita minggu depan juga tetap ada nih investasi sabar. Kita bakal ada hari Rabu lagi nanti tanggal 20 dari jam 4 sampai jam 5. Jadi stay safe semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Bye bye. Saya selalu. Sehat selalu.